Nah, ini kita udah di sesi terakhir. Jadi ini adalah konklusi dan juga apa ya, lebih ke kita melihat lagi zoom out secara benar-benar totally lebih besar tentang, narasi daripada kitab Yeremia. Jadi ini concluding thoughts sama meta narasinya buku Yeremia ya. Nah, di sini pertama-tama kita akan melihat satu hal ya, yaitu, bagaimana kita mengerti buku ini secara keseluruhan. Ini proses pertama. Jadi, akhirnya bagaimana menjadi struktur yang kemarin saya taruh di WA. Ya di sana ada 2 frasa utama, yaitu "The word of the Lord came to me." Jadi ini first person, ya Yeremia berkata, dan dia berkata, "Datangnya kepadaku." Terus kemudian "The word of the Lord came to Jeremiah." Ya jadi ini adalah, third person gitu ya, perspektif. Nah kita bisa melihat bagaimana di dalam first person perspektif di sini lebih, zoom in. Ini adalah Yeremia secara pribadi yang mendapatkan firman Tuhan secara pribadi. Tapi kemudian ada "The word of the Lord came to Jeremiah." Jadi zoom out. Nah, ini semua nanti akan ada ininya, apa, kepentingannya. Nah, ini apa, yang sebelah kiri itu semua yang ayat-ayatnya, listingnya. Jadi adalah, apa, proses awal di mana saya mulai membentuk struktur dari buku ini. Nah, ini adalah hasil akhir. Ya, jadi, seperti biasa nanti kita akan melihat ya, ini ada bentuk kiastiknya juga, yang senternya adalah di pasal 30 sampai 33 yang membicarakan tentang pengharapan begitu ya. Nah, nanti biru sama biru, hijau sama hijau kita akan bahas satu persatu. Tapi kita akan melihat dulu di sini yang bawahnya dulu, ya. Karena di sini kita bisa melihat pertama-tama buku ini tuh, secara timeline rada ngaco. Itu apa, bolak-balik deh ya dari tahun ke berapa sampai tahun ke berapa. Nah, itu kacau sekali. Sehingga dari sini kita bisa melihat dari awal bahwa yang lebih penting bagi buku Yeremia ini bukan kronologisnya, tetapi topiknya. Apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh si, apa namanya, author gitu ya, yang sebenarnya kalau kita mau bilang, ini adalah kata-kata Yeremia, tapi kemungkinan besar berarti ada seseorang lagi yang compiling gitu ya. Karena yang tadi ada third person perspective, "The word of the Lord came to Jeremiah." Ada juga tulisan-tulisan tentang misal, oh ini diberikan dari scroll ke Baruk, dan kalau kita lihat sebenarnya ini jauh lebih teknis, tapi sebenarnya kitab Yeremia di Septuaginta, itu berbeda dengan buku Yeremia di Ibrani. Secara konten persis sama, tapi nanti ordernya sedikit berbeda dan juga sedikit lebih singkat ya. Nah, tapi kita itu tuh sangat panjang. Jadi kita nggak akan mention ke sana, tapi di sini kita bisa melihat bagaimana sebenarnya untuk buku Yeremia, apa, topical itu lebih penting daripada kronologisnya. Ya, nah ini yang di bawah secara timeline, ini udah bisa lihat ya, jadi yang, apa tuh, merah sama merah, hijau sama hijau, terus udah gitu biru tua sama biru tua itu adalah tahun yang sama. Ya jadi di sini sedikit lompat-lompat. Nah, sebenarnya kalau kita mau bilang kalau kita zoom in masuk lagi, itu lebih kacau lagi. Ya, jadi itu 26, 25, 24, 29, 27, 28 tuh semuanya secara waktu-waktu tuh apa, bolak-balik gitu ya. Nah ini, apa, membuat kita yang membaca mungkin ada kesulitan kalau kita tidak mengerti sejarah orang Yahudi gitu ya. Sebenarnya kalau kita mengerti, kayak kita orang Indonesia misalnya, apa, kalau kita bicarakan di dalam konteks, oh waktu di zamannya, siapa, Soeharto jadi presiden, oh zamannya Megawati jadi presiden, waktu zamannya Gus Dur jadi presiden. Misalnya saya bicara di dalam terminologi seperti itu, tentunya kita secara mind mapping, kita udah bisa menaruh-naruh nih, oh ini bicara kapan bicara kapan. Tapi berarti ini memang membutuhkan kita untuk mengerti sejarah. Baru kita bisa menaruh timeline itu di dalam mind map gitu ya. Nah, karena kita udah terlalu jauh dari sejarah orang Yahudi, maka di sini ya perlu sedikit lebih banyak effort untuk kita menaruh lagi, ini tahun berapa ya, ini tahun berapa ya, ini tahun berapa ya. Nah, maka kita berikan di dalam map yang besar tadi gitu ya. Nah, dari sini, sorry saya balik dulu. Di sini ada 3 event utama, yaitu yang merah itu adalah tahun keempat Zedekia. Yang hijau itu tahun keempat Yehoyakim, yang biru tua itu adalah tahun ke-9 sampai tahun ke-11 Zedekia. Ya, jadi ini 3 waktu yang persis, tahun yang persis juga diberikan di dalam chapters yang berbeda. Tujuannya apa? Menurut saya begini, ini adalah 3 event utama yang dilihat dari perspektif yang berbeda. Ya, di tahun keempat Zedekia, ini kita udah bahas sebelumnya kan ya, jadi ini sedikit refreshing, untuk kita bisa taruh-taruh juga. Ada 2 hal yang terjadi.
Pertama-tama di, bagian awal itu kita diberitahukan tentang adanya kontestasi Yeremia dengan Hanania, seorang, nabi nabi palsu, gitu ya. Jadi si Hanania, men-challenge Yeremia mengatakan, "Siapa bilang Yerusalem akan jatuh? Enggak kok. Nanti, jujur Tuhan akan menjatuhkan Babylon sebelum 2 tahun," gitu ya. Nah ini kontestasi, kenapa? Bagi orang Israel ya, bagi orang Yehuda, mereka juga harus mendengarkan Seraya juga, sorry, Hanania juga dong, seperti dia mendengarkan Yeremia. Kenapa? Karena dua-duanya claiming to be nabi. Gitu ya. Nah, tapi akhirnya Tuhan membenarkan Yeremia dan Hanania kemudian meninggal, sehingga akhirnya, nah di sini yang yang fase kedua, Zedekia dan Seraya itu pergi ke Babylon. Ya, nah si Seraya sekali lagi dititipin lagi satu scroll yang dibacakan kepada orang-orang Babylon yang memberitakan tentang nanti jatuhnya Babylon. Jadi sekali lagi ini berbicara tentang nubuatan Allah, bagaimana nubuatan Allah itu sesuatu rencana Tuhan yang sudah ditetapkan, ya. Dan di situ, berarti nabinya yang sejati itu pasti akan dibenarkan oleh Allah. Jadi di sini ini topik pertama gitu ya. Di dalam tahun keempat Zedekia, Tuhan membuktikan bagaimana dia memiliki rencana di dalam sejarah. Dan bagaimana rencana ini diberikan di dalam bentuk nubuatan dan nubuatan itu akan terjadi. Nah ini yang pertama. Yang kedua, kita melihat di tahun keempat Yehoyakim. Di tahun keempat Yehoyakim di sini kita melihat adanya sesuatu yang terjadi, yaitu apa? Yehoyakim menolak, apa namanya, firman Allah. Ya, kejadiannya waktu itu adalah si Yeremia sudah tidak boleh masuk ke bait Allah. Ini kita ingat ya cerita-cerita yang dulu ya. Jadi si Yeremia udah nggak boleh, masuk ke bait Allah. Kemudian Yeremia memberikan kepada Baruk scroll untuk dibacakan di depan raja dan para officialnya. Dan kemudian semakin lama nubuatan ini semakin ditolak, 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 sehingga akhirnya Yeremia makin lama makin dikurung, gitu ya. Jadi tadinya masih bebas di Yerusalem, hanya nggak boleh masuk ke Bait Allah, nantinya dikurung, nantinya mau coba dibunuh dan lain-lain. Jadi intinya adalah bagaimana Yehuda secara final sebenarnya sudah menolak untuk mendengarkan Tuhan, gitu ya. Diberikan nubuatan oleh Yeremia, ditolak. Diberikan lagi melalui scroll, dibacakan oleh Baruk, ditolak. Sehingga bahkan akhirnya untuk supaya tolakannya ini final, mereka mencoba untuk membunuh Yeremia. Nah ini semua menunjukkan bagaimana secara final sebenarnya orang Yahudi udah mengatakan kami nggak mau dengar Tuhan. Ya, apapun yang kamu ngomong, kami udah nggak mau dengar. Sehingga di sana kemudian di tempat yang keduanya kita melihat bagaimana Baruk mengeluh. Ini pasal 52. Ya Baruk mengeluh, kok kayak begini gitu ya, dan keluhan Baruk sebenarnya mirip dengan keluhan Yeremia. Jadi mereka meratap juga di hadapan Tuhan, "Kenapa ya Tuhan ya? Engkau memberikan kami pelayanan, di mana pelayanan ini sebenarnya kayaknya nggak ada hasil, kami seperti berbicara ke tembok." Gitu ya. Nah, jadi di sini, topik kedua berbicara tentang penolakan daripada umat, orang Yahudi, tetapi juga kelelahan orang yang melayani di dalamnya. Nah, kemudian yang ketiga itu tahun ke-9 sampai ke-11 Zedekia. Di sini kita melihat ini adalah 2 tahun di mana kemudian Yerusalem itu diserbu oleh, Babylon. Jadi benar-benar diserbu selama 2 tahun, makin lama mereka makin desolate, makin nggak punya apa-apa, makin kelaparan dan lain-lain. Tetapi diberikan di dalam 2, narasi ya, yang pasal 39, kemudian yang pasal 52. Dan pasal 52 ini adalah satu narasi yang paling lengkap, paling detail tentang kejatuhan Yerusalem, bahkan lebih detail daripada, narasi ini di buku raja-raja, gitu ya. Jadi ini 39 dan 52. Tapi kalau kemudian kita lihat lagi juga ada perspektif yang berbeda. Pasal 39 itu adalah konklusi dari pasal 36 sampai ke pasal 39. Di mana di dalamnya itu berbicara tentang apa? Yaitu, Yehuda yang melawan Yeremia, mencoba untuk mengurung dia, mencoba untuk membunuh dia, tetapi bagaimana Tuhan terus-menerus memproteksi Yeremia. Ya, sehingga pada akhirnya konklusinya adalah di chapter 39 di mana Yerusalem hancur. Berarti karena penolakan daripada, umatnya ini sudah final, ya Tuhan sudah mengatakan, "Udah ya, nolak ya, final ya, ya udah Yerusalem hancur." Gitu ya. Tapi bukan hanya itu juga menunjukkan bagaimana Yeremia diproteksi oleh Allah dan juga dibenarkan oleh Allah. Allah yang membuktikan bahwa Yeremia ini adalah nabi yang benar. Kenapa? Karena akhirnya main topik daripada, nubuatan Yeremia kan adalah kehancuran Yerusalem. Sehingga akhirnya secara konklusi di pasal 39 ya Yerusalem hancur.
gitu ya. Nah, pasal 52 berbicara sedikit berbeda. Pasal 52 adalah konklusi dari pasal 46 sampai 52. Nah, pasal 46 sampai 52 itu adalah nubuatan terhadap bangsa-bangsa, terhadap Mesir, terhadap Moab, terhadap Amon, terhadap apa dan lain-lain gitu ya. Jadi ini adalah konklusi tentang the prophecies against the nation. Ini menunjukkan bagaimana di tengah semua apa kekacauan itu, Tuhan masih punya rencana dan rencana ini adalah untuk menyelamatkan bangsa-bangsa. Jadi di sini kita bisa melihat bagaimana kalau kita melihat ke apa ya timeline yang kacau-kacau ini, sebenarnya dari sini kita bisa melihat oh ada 3 event utama dan 3 event itu utama ini sebenarnya sudah memberikan kepada kita ini loh yang mau dibicarakan oleh buku Yeremia. Pertama-tama Tuhan punya rencana dan Tuhan memberikan rencana ini kepada nabinya dan rencana ini akan terjadi. Kedua, bagaimana rencana ini kemudian terjadi memang ya karena manusia menolak Allah gitu ya dan akhirnya memang Tuhan memanggil nabinya dan nabinya ini diberikan apa ya Tuhan membagikan isi hatinya kepada sang nabi sehingga sang nabi ini kemudian juga merasakan apa yang Tuhan rasakan. Dia juga akan merasa kelelahan, dia juga akan merasa marah, dia juga akan merasa capek terhadap kedegilan hati manusia. Nah, ini yang kedua ya. Tapi sekali lagi ya, emosi Allah quote and unquote gitu ya. Karena Allah sendiri bukan yang labil emosinya seperti kita, tetapi maksudnya dari sini Tuhan membagikan kepada para nabinya tuh sebenarnya ini loh perspektif dari Allah sendiri gitu ya. Nah, tapi ketiga, kita juga melihat bagaimana melalui kekacauan ini sebenarnya Tuhan masih punya rencana. Tuhan memproteksi umat-umat pilihannya, tetapi bukan hanya itu. Meta narasinya yaitu apa? Keselamatan bangsa-bangsa tetap ya kalau kita mau bilang terngiang-ngiang kembali kata-kata Yusuf ya. Engkau mereka-reka hal ini untuk kejahatan, tetapi kemudian Tuhan menggunakan ini untuk hal yang baik yaitu apa? Keselamatan banyak orang. Ya, ini terus terjadi di dalam seluruh kisah Alkitab. 3 hal utama. Nah, itu yang pertama ya. Nah, kedua, kita melihat di sini audiens ya. Ini dari pertama-tama Yeremia. Terus nanti apa ya? Jadi pasal 1 sampai pasal 20 di sana tuh lebih banyak walaupun memang Yeremia berbicara kepada bangsa-bangsa, tapi ini juga kita pernah bicarakan ya. Kalau kita teliti lebih dalam lagi, sebenarnya yang paling dituju adalah Yeremia sendiri. Jadi Tuhan itu sedang berbicara kepada Yeremia supaya Yeremia tuh juga akhirnya makin lama makin sesuai dengan kehendak Tuhan. Pertamanya kan Yeremia mau ini kan berpikir bahwa wah mungkin Tuhan akan pakai aku nanti akan terjadi nih misalnya kayak si siapa tuh apa kok namanya ini ya terhadap Niniwe akhirnya tuh wah seluruh bangsa bertobat gitu ya. Nah mungkin pertama Yeremia berpikir begitu. Makin lama dia ngelihat kedegilan manusia, akhirnya dia komplain kepada Tuhan. Ya kadang-kadang dia komplainnya kepada Tuhan juga dia akan bilang, Tuhan kan ini mereka kan nggak ngerti Tuhan. Mereka tuh apa ya dihadirkan oleh nabi palsu yang sedemikian banyak. Jadi mereka ini sebenarnya bukan salah. Mereka cuman ditipu gitu ya. Nah nanti semua argumen ini akan dekonstruksi oleh Tuhan. Sehingga semakin lama Yeremia yang tadinya mungkin apa lebih mencoba untuk apa ya mewakili umatnya untuk bilang kepada Tuhan, Tuhan enggak dong, kami ini kan ditipu, kami ini begini. Lama-lama dia juga menunjukkan satu kemurkaan. Kenapa sih orang-orang ini degil banget gitu ya? Dan bahkan waktu dia sendiri kemudian diserbu, dia juga ikut ada satu kemarahan. Nah ini apa ada drama yang terjadi, tetapi kita lihat di sini tokoh utamanya adalah Yeremia. And by the way, di situ ya. Pada saat di sini kita berbicara, kata the word of the Lord came to me. Jadi firman Tuhan datang kepadaku dan berkata, firman Tuhan datang kepadaku dan berkata, itu adanya di pasal 1 sampai pasal yang ke-20 ini. Kecuali ada satu nanti yang nyempil di pasal yang berikutnya. Jadi kita bisa melihat bagaimana di pasal 1 sampai pasal 20 ini sangat zoom in. The word of the Lord came to me. Yeremia berbicara di dalam perspektif orang yang pertama. Ya, jadi Yeremia adalah penerima nubuatan yang utama. Dan di sini kita bisa melihat nuansa di mana Tuhan sedang mencoba untuk membagikan isi hatinya kepada Yeremia dan supaya Yeremia makin lama makin mengerti, oh iya, kenapa Tuhan benar-benar menghakimi seperti ini ya bangsa Yerusalem gitu ya. Dan dia benar-benar akhirnya diyakinkan. Nah, ini pertama. Nanti pasal 21 sampai pasal 39 kita bisa melihat di sana kebanyakan nubuatannya itu adalah diberikan kepada siapa? Kepada raja-raja. Ya, raja-raja setelah
Manase, Yosia sampai ke belakang. Nah, itu semua didetilin tuh kenapa mereka jahat, kenapa mereka jahat. Jadi secara detil kita bisa melihat kesalahan masing-masing raja-raja. Itu ada di pasal 21 sampai pasal 39. Sehingga di sini ada kegagalan di dalam kepemimpinan. Maka di sini juga tidak heran nanti pasal 30 sampai pasal 33 ada di tengah ini untuk membuktikan bagaimana semua raja-raja Daud ini akhirnya gagal. Tapi kita menunggu satu anak Daud yang melalui dia Israel akan direstorasi kembali. Nah, pasal 33 ini akan luar biasa aneh gitu ya. Kalau kita bilang bahkan ini kok bersifat eskatologis, ini pasti hanya bisa terjadi di akhir zaman. Nah, ini set ini ya. Jadi 21 sampai 39 berbicara kepada raja-raja. Nah, kemudian pasal 40 sampai 45 audiens utamanya adalah orang banyak, ya, orang-orang Yerusalem, yaitu dibicarakan kepada seluruh masyarakat di Yerusalem sana, gitu ya. Nah, kemudian 46 sampai ke 52 Yeremia berbicara kepada siapa? Kepada bangsa-bangsa. Dan kemudian 52 Tuhan di sana berbicara kepada sisa atau the remnants, orang-orang yang tersisa di Babylon yang akhirnya mempunyai secercah harapan. Nah, ini kita bisa melihat. Jadi pertama Yeremia, terus kemudian dari besar ke kecil, gitu ya. Nanti kepada akhirnya pergi ke bangsa-bangsa dan akhirnya kepada orang Yerusalem yang tersisa di Babylon, gitu ya. Ini secara ininya. Nah, jadi setelah kita melihat dua hal ini, baru kita masuk ke dalam ini, the body of the message. Nah, ini saya udah cut-cutin yang jadi di mana kita harus pay attention gitu ya. Jadi yang pertama kita melihat di yang warna biru, di sana ada cerita pengharapan. Gitu ya. Kalau kita lihat di pasal 1 itu di mana si Yeremia dipanggil, di sana ada nuansa sebenarnya ada pengharapan, tapi kemudian kalau kita lihat nubuatannya ini sebenarnya nggak ada harapan karena nantinya anak-anak Daud itu toh akan dihakimi gitu ya. Tapi nanti di epilog di terakhir ya kita bisa melihat adanya dari ketiadaan pengharapan muncul secercah harapan. Kenapa? Karena di pasal 52 ayat 31 sampai 34 kita sebenarnya sudah harus menutup buku sejarah. Zedekia udah dibuang, matanya dicungkil, anak-anaknya dibunuh di depan mata dia dan dia akan mati di Babylon. Artinya apa? Sudah tidak ada lagi penerus daripada Zedekia ya. Lihat aja. Zedekia ditangkap, matanya dibutakan, anak-anaknya dibunuh di hadapan dia. Siapa yang mau meneruskan kerajaan Daud? Habislah. Berarti selesai nih buku sejarah udah ditutup. Tuhan sudah selesai dengan Yehuda dan udah ini kita selesai. Sejarah keselamatan ditutup selesai. Tapi kita melihat ada satu sosok ya, jadi yang akhirnya kemudian ternyata nih orang yang nggak disangka-sangka, orang yang kita pikir kita udah nggak tahu di mana, ceritanya udah mau selesai, si Jehoiakim ini ternyata kok dipanggil sama Raja Babylon. Kok malah juga dia di sana diperlakukan dengan baik. Dia ternyata berlanjut nih ceritanya. Ya, bisa lihat ya. Jadi kayak kalau kita lihat dalam film nih after credit. Ya sesuatu yang kayaknya udah selesai, ternyata muncul satu scene baru yang menimbulkan nih, episodenya akan berlanjut gitu ya. Ini akan ada season berikutnya dan lain-lain gitu ya. Nah, jadi kita bisa lihat juga di sini bagaimana Alkitab ini sebenarnya buku literatur yang punya art juga. Ya, punya nuansa artistik seperti itu juga. Ada after credit scene nih. Jadi film-film Marvel tuh bukan yang pertama yang pakai after credit scene gitu ya. Ini di dalam Alkitab ada after credit scene yang kayaknya lebih keren kalau kita lihat gitu ya. Dan sebenarnya jauh lebih artistik. Nah, ini yang pertama. Jadi di sini menunjukkan ada satu pengharapan. Jadi a story of hope. Di tengah-tengah ketiadaan pengharapan, kita akan melihat bagaimana cerita ini akan berlanjut dari pertamanya Yeremia punya pengharapan dia akan dipakai untuk menyelamatkan bangsa bangsa Yehuda, mungkin dia akan dipakai untuk mempertobatkan. Semakin lama kok pengharapannya semakin hilang ya, dan akhirnya di sana toh Yerusalem benar-benar dihancurkan dan bukan hanya itu bait Allah pun sampai dihancurkan. Berarti udah nggak ada pengharapan. Ternyata nanti masih ada pengharapan lagi. Jadi from hopelessness to hope. Dan di tengah-tengahnya itu ada yang pasal 30 sampai 33 satu janji Allah untuk merestorasi segala sesuatu. Gitu ya. Nah, ini yang pertama. Jadi a story of hope. Eh, yang mengikat keseluruhan cerita. Oke, jadi di sini di tengah-tengah
pemberitaan tentang penghakiman, kita bisa melihat bagaimana ceritanya sendiri dipakai untuk kita discover hope. Ya, jadi di sini kita hanya bisa menemukan pengharapan kalau kita benar-benar baca in between the lines. Kita benar-benar melihat nih, apa sih yang Tuhan lakukan? Kenapa Tuhan melakukan ini? Kenapa Tuhan kemudian memakai bangsa Babylon? Dan kenapa akhirnya tuh melalui semua ini, kita lihat nih akhirnya, bener loh, gara-gara Yerusalem dihakimi oleh Tuhan, maka bangsa-bangsa yang lain ini seakan-akan dipertontonkan akan kemurkaan Allah, tapi juga kebenaran Allah. Dan Babylon sendiri, kalau kita mau bilang, itu berarti mereka mendengarkan Injil waktu si Seraya pergi ke Babylon. Betul ya? Jadi waktu Seraya pergi ke Babylon, ini seakan-akan kalau kita lihat ya, Tuhan memberikan surat kepada Babylon dan dia akan mengatakan gini, aku akan memakai kamu untuk menghukum anakku. Tapi kamu ingat ya, jangan kamu kemudian kebablas. Jangan kemudian kamu kelewatan, kamu menjadi sombong. Dan di dalam kesombongan itu akhirnya kamu akan dijatuhkan. Jadi bisa lihat bahwa waktu Babylon membaca semua itu, dia akan melihat, oh bener loh. Nanti waktu kejatuhan Yerusalem berarti di tengah semua bangsa-bangsa yang punya ilah yang banyak ini, ada Baal, ada Marduk, ada Astoret, dan lain-lain. Sebenarnya yang benar-benar bisa memberikan kepada kita kebenaran dan mengetahui masa depan cuma siapa? Cuma Yahweh, cuma Allah orang Israel. Berarti kita harusnya menyembah dia. Kita harusnya beribadah kepada dia. Dan kita melihat di dalam sejarah Babylon nanti terjadi itu kan. Nebukadnezar sebenarnya waktu pertama kali menjatuhkan Yerusalem, kita melihat dari Nebuzaradan, dia tahu bahwa dia menjatuhkan Yehuda itu adalah karena Tuhan yang memberikan Yehuda ke tangan Babylon. Tapi makin lama nanti Babylon makin lama makin sombong. Waktu Babylon makin lama makin sombong, Allah berintervensi dan membuat Nebukadnezar hidup seperti binatang sampai akhirnya dia bertobat. Lanjut sampai akhirnya makin lama makin sombong lagi, akhirnya Belshazzar, ini kalau kita cuma lihat dari cerita Alkitab ya. Nanti kalau kita lihat dari extra biblical sources, sebenarnya ceritanya lebih rich lagi, tapi kayak kita nggak mau masuk ke sana, nanti nggak habis-habis. Tapi Belshazzar itu lagi membuat satu pesta pora, dan kita coba lihat apa yang dia lakukan. Dia minta untuk misalnya tuh cawan yang dari bait Allah dipakai. Kita pakai untuk minum-minum, kita pakai untuk mabuk-mabuk. Ini kesombongan yang sudah mau mengatakan, lihat ya, siapa yang hancurin Yerusalem dulu? Siapa yang hancurin Yahweh dulu? Saya, kami, Babylon. Sebagai buktinya kita ambil temple furnitures, kita pakai sekarang untuk pesta-pesta. Kita pakai untuk menunjukkan kekuasaan dan keluar biasaan kami sebagai bangsa Babylon. Dan Tuhan memakai momen itu untuk menghancurkan Belshazzar. Belshazzar, Babylon. Ya, jadi kita bisa lihat di sini ada drama juga yang dipakai. Gitu ya. Tapi dari sana kemudian kita pelan-pelan kalau kita membaca in between the line kita bisa melihat, ternyata melalui semua ini Babylon mendengarkan Injil loh. Berarti melalui semua ini si Nebukadnezar itu dipertobatkan oleh Allah. Si Nebukadnezar itu di humble, rendah hatikan oleh Tuhan. Jadi di sini ada satu Injil yang diberitakan melalui penghakiman. Nanti kita akan lihat di akhir bagaimana waktu kita kemudian fast forward ini ke zaman Tuhan Yesus. Apa yang terjadi di zaman Tuhan Yesus, di zaman kisah para rasul? Sudah begitu banyak orang yang disebut sebagai proselyte. Ya, mereka yang adalah bangsa kafir, tapi kemudian mereka mempertobatkan diri dan hidup sebagai orang Yahudi dan menyembah Yahweh. Jadi kalau kita lihat di sini, ini cerita tentang penghakiman dan ketidakadaan harapan, atau ini sebenarnya cerita tentang pengharapan. Nah, tergantung kacamata mana yang kita pakai. Dan Tuhan sedang merajut cerita ini untuk supaya kalau kita benar-benar membaca kitab Yeremia ini, kita bisa discover hope. Kita bisa menemukan pengharapan, 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 pengharapan. Gitu ya. Nah, dari situ bagaimana caranya? Ya, dari Josia ke Zedekia, di sini ada satu progres, makin lama makin gak ada harapan, tapi ada Jehoiakim, dan di situ ada secercah harapan. Dan ini akan dibawakan melalui the day of the Lord, harinya Tuhan, yang dimana di dalamnya nanti akan ada satu janji akan restorasi. Nah, ini pertama. Kedua, kita melihat yang hijau. Ya, di sini ada di pertamanya 1:4-19, the call of the prophet. Jadi di sini Yeremia dipanggil oleh Tuhan. Nanti di 52 ayat 1-30, the vindication of the prophet.
Jadi pertama-tama Yeremia dipanggil, 52 Yeremia dibenarkan oleh Allah. Tuhan membuktikan, menyatakan ya bahwa Yeremia adalah sang nabi Allah yang memang benar-benar dari Allah. Ya nanti di sana kita juga bisa melihat ada paralel topik di dalam sana ya. Jadi di mana pertama-tama Yeremia dipanggil sebagai nabi bagi bangsa-bangsa gitu ya. Nah, di 52 kita lihat adalah Yeremia telah memberitakan nubuatan ini bagi bangsa-bangsa di 46 sampai 51 gitu ya. Terus kemudian kita melihat bagaimana di 1:4 sampai 19 di sana Tuhan menyatakan bahwa akan ada penghakiman dan ini akan datang di dalam waktu yang sangat dekat ya. Ini kalau ingat ya the parable of the almond gitu ya. Jadi itu almond itu adalah yang paling cepat untuk berbunga gitu ya, tapi nanti paling lambat untuk berbuah. Misalnya ini kita udah bahas sebelumnya gitu ya. Dan juga ada perumpamaan tentang itu the cup of God's wrath, cawan kemurkaan Allah. Jadi membicarakan tentang dekatnya penghakiman yang akan datang daripada Tuhan. Nah, nanti kemudian diparalelkan dengan 52 di mana penghakiman itu sudah tiba, sudah hadir dan sudah benar-benar digenapkan. Di pasal 1 ayat 4 sampai 19 kita melihat Tuhan kemudian memberikan timeline bahwa Yeremia ini akan buku ini memberikan timeline bahwa Yeremia ini akan melayani dari tahun ke-13 pemerintahan Yosia ya, yang by the way adalah waktu yang paling penuh dengan pengharapan karena tahun sebelumnya Yosia memulai reformasinya gitu ya. Tapi ini akan kemudian berhenti di tahun kejatuhan dan bahkan bulan kejatuhan Yerusalem. Ya, jadi berarti 1:4 ayat 19 ini secara timeline ini adalah tahun pertama. 52 ayat 1 sampai 30 ini adalah tahun ke-40. Berarti di sini sekali lagi permulaan dan akhir. Ya, dan di situ kita lihat simetrinya. Ya, nah dari sini yaitu Jeremiah's calling and later vindication 1:4 sampai 19 itu tahun pertama, 50 ayat 1 sampai 30 itu adalah tahun ke-40 dan di situ ada dekat sekali penghakiman yang akan Tuhan berikan. Nah, Amos 3 ayat 7 mengatakan begini. Surely the sovereign Lord does nothing without revealing his plan to his servant the prophets. Berarti Tuhan mau menghadirkan apapun bagi orang-orang Yerusalem, bagi orang-orang Israel, dan bahkan bagi seluruh bumi. Dia akan melakukannya dengan cara apa? Dia akan membagikan isi hatinya kepada hamba-hambanya, yaitu siapa? Para nabi-nabi. Dan ini kita lihat sering sekali terjadi, di mana Tuhan kemudian memakai strategi-strategi yang sangat berbeda-beda untuk membagikan isi hati tadi, begitu. Kepada ini ya, kepada si nabinya itu. Ya misalnya kalau kita bilang kan di situ kan kepada si saya kok apa di kepalanya hilang terus gitu ya. Eh, misal ya di sini ya misalnya kepada Yeremia Tuhan membagikan seakan-akan bagaimana dia frustrasi kepada Israel Israel dan Yerusalem bahkan melalui kitab Yeremia ini seakan-akan kok ada kata-kata kayak Tuhan mengatakan kapan sih kamu bertobat, kapan sih kamu bertobat, yang akhirnya nanti nuansa yang sama juga dirasakan oleh Yeremia sendiri begitu kan ya. Nah, terus kemudian misalnya Habakuk. Habakuk juga akhirnya dia berteriak kepada Tuhan, Tuhan kenapa engkau memakai bangsa yang lebih jahat untuk menghakimi bangsamu sendiri yang memang sih jahat, tapi engkau memakai bangsa yang lebih jahat. Nah, kemudian Tuhan menjelaskan lagi. Ya, Tuhan kemudian juga banyak pakai kayak gini-ginian lah ya, strategi seperti ini. Sehingga akhirnya secara perlahan nabi-nabinya itu dari waktu awalnya kemudian kayaknya mereka ini sebenarnya melawan, mereka berdiri di dalam posisi yang berbeda, makin lama makin kelihatan sinkron dengan Allah gitu ya. Nah ini yang kita lihat strategi di dalam secara cara ini Tuhan pakai. Tapi kita lihat bagaimana melalui semua ini kita harusnya ditujukan kepada sosok Tuhan Yesus Kristus yang adalah nabi Tuhan yang sesungguhnya dan juga imam Tuhan yang sesungguhnya, bahkan imam besar agung yang sesungguhnya, di mana dia di sana secara penuh menghadirkan kehendak Allah kepada kita umat manusia dan kemudian bahkan mengatakan begini,
Tuhan, Bapa, jikalau Engkau berkenan, biarkan cawan ini lalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku lah, melainkan kehendakmu lah yang jadi. Nah, ini satu perkataan yang sebenarnya me-wrap up semua perasaan, semua emosi daripada nabi-nabi. Yang di dalam sudut tertentu mereka juga berdiri dari sudut manusia, dan berdiri di sana berdoa syafaat untuk manusia, tetapi dia juga mengenal secara sepenuhnya kehendak Allah, dan bukan hanya itu, dia berdiri di tengah-tengah itu dan dia mengatakan, siapa yang sanggup meminum secara full cawan murka Allah ini? Nggak ada yang sanggup. Gitu ya. Kalau kita bilang bahkan berarti di sini yang diminum oleh Yehuda itu mungkin baru cicipan daripada cawan ini. Tapi Tuhan Yesus meminumnya secara tuntas. Dia menggenapkan seluruh kemurkaan Allah, padahal dirinya sendiri tidak berdosa, sehingga kita bisa menemukan pengharapan di dalam Dia. Nah, ini ceritanya sebenarnya nanti di wrap up di dalam apa yang Tuhan Yesus lakukan. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, kita lihat di sini 1 ayat 4 sampai 19. Di sini adalah nubuatan terhadap Yehuda atau against Yehuda. 52 ayat 1 sampai 30 itu adalah nubuatan against the nations, terhadap bangsa-bangsa. Di 1 ayat 4 sampai 19 kita bisa melihat bagaimana Tuhan memanggil Yehuda. Nah, ini yang dibuat secara scene-nya adalah apa? Seakan-akan Tuhan memanggil Yehuda untuk masuk ke ruang pengadilan. Tapi Tuhan bukan hanya memanggil Yehuda, Tuhan juga memanggil bangsa-bangsa untuk menjadi saksi. Jadi kalau kita bayangin, Yehuda adalah anak dipanggil ke dalam pengadilan, terus Tuhan memanggil bangsa-bangsa yang kita lihat di pasal 46 sampai 51, dia panggil dan dia mengatakan, "Kamu saksi ya, kamu jadi saksi. Ini adalah hukuman yang akan aku jatuhkan kepada Yehuda." Dan charge-nya adalah apa? Dia mengatakan Yerusalem sudah defile, sudah dikotorkan, sudah dikorupsi oleh dosa-dosa kalian. Bahkan dosanya sudah sampai ke bait Allah, karena imam-imam pun berbuat jahat, karena nabi-nabi pun berkata yang tidak benar, berarti bait Allah pun sudah defile. Maka nanti bait Allah dihancurkan juga, gitu ya. Itu ininya, gitu. Nah, ini kita udah bahas semua. 11 ayat 20 sampai 12 itu adalah mereka conspire against God. Orang-orang ini berkonspirasi terhadap Allah. Nah, nanti Tuhan akan membagikan supaya Yeremia ikut merasakan. Pasal 11 ayat 18 sampai 23, kemudian mereka conspire against Jeremiah sampai Jeremiah kemudian juga ngamuk-ngamuk komplain kepada Tuhan, gitu ya. Nah, ini 1 ayat 4 sampai 19. Nah, terus seperti itu. Nah, dari sini kita bisa melihat em, penghakiman ini membuktikan kepada bangsa-bangsa bahwa Yahweh itu adalah Allah yang satu-satunya, yang benar dan yang hidup. Karena mereka pun dipanggil sebagai saksi, jadi mereka menyaksikan semua yang kita bicarakan tadi. Apa yang terjadi kepada Yehuda, mereka saksikan semua. Bagaimana Tuhan menghakimi Yehuda, untuk apa Tuhan menghakimi Yehuda, salahnya mereka di mana, apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan tidak suka terhadap perbuatan mereka, semua itu dipertontonkan di hadapan bangsa-bangsa. Sehingga dari sana bangsa-bangsa seharusnya bisa melihat, cilaka, kita juga melakukan hal yang sama. Jadi mereka harusnya mulai takut gitu ya, mulai untuk berpikir harus bertobat juga ya. Nah, sehingga dari sini kita bisa melihat, di dalam konteks ini kita bisa melihat bagaimana Israel itu gagal untuk menjadi imamat rajani dan juga bangsa yang kudus bagi Tuhan. Karena the sacred people, the sacred space sekarang sudah menjadi default. Tetapi toh Tuhan masih memakai bahkan kegagalan mereka untuk menjadi Injil yang diberitakan kepada bangsa-bangsa yang lain. Nah, ini kita juga udah bahas di beberapa minggu sebelumnya ya. Paulus kemudian mengatakan, kalau kegagalan mereka saja menghadirkan berkat, menghadirkan Injil bagi bangsa-bangsa, bagaimana kalau mereka berhasil? Waduh, itu apakah artinya selain itu adalah kebangkitan dari kematian, gitu ya. Jadi berarti di sini keberhasilan orang Israel, wah itu bisa menghasilkan sebenarnya berkat yang jauh lebih. Tapi sekarang kita lihat di sini adalah bahkan kegagalan Israel pun Tuhan pakai untuk memberitakan Injil. Nah, tapi sekali lagi, kemudian kalau kita coba untuk wrap ini di dalam diri Tuhan Yesus, kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesuslah Israel yang berhasil itu.
Tuhan Yesuslah hamba Allah yang berhasil itu. Dialah yang secara penuh menghadirkan kekudusan Allah Bapa bagi manusia. Sehingga kemudian sekarang dia sebagai imam besar yang agung diberikan kuasa untuk menjadi berkat bagi semua bangsa-bangsa. Dan ini yang kita lihat di dalam mandat Injil. Di mana Tuhan Yesus mengatakan apa? Setelah dia sudah selesai melakukan ini, akhirnya dia mengatakan seluruh kekuasaan sudah diberikan kepadaku. All authority in heaven and on earth has been given to me. Now go. Gitu ya. Jadi karena apa yang Tuhan Yesus lakukan, karena kemudian ketaatan Tuhan Yesus ini sempurna, karena kemudian dialah yang menjadi royal priesthood yang sebenarnya yang sudah berhasil, maka sekarang berkat ini boleh dicurahkan kepada semua bangsa-bangsa. Dan oleh karena konsekuensi itu kemudian Tuhan Yesus memberikan mandat Injil. Sekarang boleh pergi, sudah waktunya. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Samaria, di Yudea sampai ke ujung bumi. Kenapa? Karena sudah waktunya. Karena keberhasilan Tuhan Yesus ini berarti kita sekarang sudah bisa menjadi berkat bagi semua bangsa-bangsa. Nah, ini yang ketiga. Gitu ya. Nah, keempat, ini sebenarnya kita bisa bagi lagi satu-satu tapi sekali lagi itu bisa kepanjangan. Kita bisa melihat bagaimana di yang hitam dan yang kuning ini eh, apa Tuhan mendekonstruksikan semua alasan-alasan manusia. Ya, kita bisa beralasan begini-gini. Waduh, Tuhan kan kita nggak tahu. Waduh, Tuhan kan begini. Waduh, Tuhan kan begitu. Bagaimana dengan mereka yang nggak pernah dengar Injil gitu ya. Ini benar-benar ya kalau kita mau melihat nanti satu persatu semua di sini didekonstruksikan. Ya, jadi apakah manusia tetap bertanggung jawab kepada Tuhan waktu mereka tertipu? Ya, Yeremia di sini mengatakan iya. Kenapa iya? Dikasih gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini eh, konsentrasi di dalam acted parable itu terjadi di sini. Nah, saya berikan warna biru gitu ya. Jadi nanti kalau kita lihat secara total ini juga maka saya bilang nih sebenarnya kalau mau kita benar-benar bahas itu bisa terlalu panjang. Ini yang warna-warna biru itu semua adalah acted parable. Yang warna-warna hijau itu adalah seteru daripada Yeremia. Tapi yang ini ya, imam atau nabi palsu. Kalau raja palsu nanti banyak lagi gitu kan ya. Jadi warna biru itu adalah acted parable. Nah, kita bisa lihat bagaimana acted parable ini terkonsentrasikan secara hampir penuh di yang warna hitam dan yang warna kuning. Ya, jadi di sini Tuhan memberikan ilustrasi yang begitu jelas kenapa benar-benar manusia itu bertanggung jawab walaupun kalian punya banyak alasan, gitu ya. Jadi seperti ini. Nah, nanti di bagian pertama kalau kita lihat banyak sekali, di bagian kedua tuh bab 21 sampai 29 dan juga sorry ini bukan 13 sampai 20 salah. Eh, yang ininya ya setelahnya. Ini saya belum copy paste ininya. Tapi yang di sebelah kanan itu kita bisa melihat jadi tinggal dua acted parable-nya. Kenapa begitu? Nah, kita lihat ya. Jadi banyak alasan yang biasa kita utarakan. Pertama-tama adalah, wah kan kita nggak tahu. Kan Tuhan nggak memberitakan secara jelas Injil. Yesus Kristus adalah Tuhan. Kita tahu dari mana? Ada orang yang nggak tahu loh. Dan mereka nggak pernah diberitakan Injil. Kami kan cuma orang-orang yang sebenarnya nyasar. Ada nabi-nabi palsu yang memberitakan dan kita percaya kepada nabi-nabi palsu. Terus kemudian lah kita nggak pernah diberikan nih second chance ya. Jadi nggak ada kesempatan yang lagi setelah kita mendengarkan Injil. Nah ini pertama-tama. Kedua, kita kan dipaksa oleh keadaan. Ya kan kamu harus ngerti dong. Ini kan sedang mau ada perpindahan superpower nih dari Assyria ke Babylon. Kami juga mana tahu siapa yang bakal menang. Nah, yang kami lakukan ini sekarang kami kemudian mencoba mendekatkan diri ke Mesir, kami mencoba untuk mendekatkan diri ke ini, ke itu. Ini kan cuma untuk supaya kami survive. Ya jadi ya namanya juga manusiawi dong. Ya, ini yang kedua gitu ya. Ketiga, nah ini yang saya rasa juga sering terjadi sekarang. Itu bukan kita loh, itu kan pemimpin. Pemimpin-pemimpin korup kan kita nggak korup, gitu ya. Nah, ini para menteri-menteri korupsinya gede-gedean nih. Kan kita nggak korupsi. Ya itu mereka perang kan kita nggak mau perang. Kita sebagai manusia mana mau sih perang? Coba kalau kita yang jadi presiden, kan kita nggak akan korupsi. Coba kalau kita jadi presiden, kan kita nggak akan mau ada perang, gitu ya. Tanpa kita sadar bahwa kebanyakan orang yang berteriak begitu, kan kita nggak korupsi, itu kan dia aja. Itu kebanyakan adalah orang yang teriak sebenarnya mau mengatakan, kapan dong giliran gua? Lu orang udah korupsi sampai kaya, kok gua masih miskin-miskin aja. Udah turun, turun, turun. Turun supaya apa? Supaya ada orang lain naik dan mereka bisa korupsi juga. Gitu ya. Tapi itu ya.
Jadi banyak alasan-alasan yang kemudian diutarakan, yang sebenarnya melalui acted parables ini, Tuhan dekonstruksikan satu persatu. Ya, contoh yang paling sederhana aja. Ya, jadi dari sini kalau kita lihat, supaya sangat-sangat jelas, ya. Jadi kenapa di sini di sebelah kiri ini kan banyak acted parable, di sebelah kanan hanya sedikit sekali. Coba kalau kita perhatikan ya, di yang ini, secara chapternya rada-rada ngaco. Sebentar saya buka dulu, nggak hafal juga. Di yang kuning kanan itu pasal 34 sampai 39, hanya ada satu acted parable yaitu apa? Rechabite. Ya, orang-orang Rechabite ini Tuhan pakai sebagai sindiran. Kamu lihat nih, orang Rechabite, mereka cuman masuk di dalam perjanjian satu kali tapi mereka setia sepanjang zaman, gitu ya. Nah, terus kemudian nanti di pasal 40 sampai 45 itu yang hitam yang sebelah kanan hanya diberikan satu, yaitu apa? Suruh menguburkan batu di Babylon yang hanya untuk menunjukkan apa? Ini bukan kalian, ini adalah Tuhan. Tuhan yang menaruh batu fondasi ini, berarti Tuhan akan nanti membangun Babylon. Ya, tapi kalau kita lihat di sini, apa yang terjadi di sudut kedua, kan setelah Yerusalem benar-benar jatuh, nih ya salah satu contoh ya, kemudian terjadi kan, Yohanan datang kepada Yeremia. Dan waktu Yohanan datang kepada Yeremia, Yohanan berkata begini, "Oh, udah, kami udah bertobat, kami udah kapok. Gini deh, Yeremia, kamu jadilah imam kami sekali sekali lagi, kamu berdoa kepada Tuhan, apapun yang Tuhan ngomongin, ya, baik kami suka atau kami tidak suka, kami akan nurut. Udah, kami kapok. Kami sudah tahu engkau adalah nabi yang benar. Sekarang tolong sekali lagi doa kepada Tuhan, ya. Kami akan nurut." Nah, terus kemudian Yeremia berdoa. Dan setelah Yeremia berdoa, di sini nanti akan ada satu kejadian yang sangat aneh, yaitu kalau kita lihat sejauh ini, nubuatan Tuhan itu bersifat proaktif. Jadi bahkan kalau mau dibilang dipaksakan gitu ya, Yeremia bernubuat walaupun orang-orang yang nggak mau dengar. Di sini kejadian kebalik. Si Yohanan udah minta tolong kepada Yeremia, doa dong kepada Tuhan, doa dong kepada Tuhan. Kami mau tahu apa yang Tuhan kehendaki. Kayaknya di situ Tuhan diem. Dan Yeremia perlu nunggu 10 hari. Dia berdoa 10 hari, baru setelah 10 hari Yeremia keluar dan dia mengatakan, "Oke, udah ya, ini yang Tuhan katakan." Gitu. Jadi kalau kita lihat di sini, di pasal 13 sampai 20 ini Tuhan secara aktif itu berbicara, memberikan nubuatan-nubuatan secara proaktif, tapi nanti di yang hitam yang bagian kanan, pasal 40 sampai 45 kita lihat di sini Tuhan diem. Bahkan untuk Tuhan bicara, perlu sedikit dipaksa, quote and unquote. Ya, Yeremia perlu mengungsi doa sama Tuhan, "Tuhan, saya ditanya nih sama Yohanan, ya masa saya nggak jawab? Tuhan, apa dong kira-kira apa yang mereka harus lakukan?" Tuhan diem sampai 10 hari. Ya, ini nuansanya nanti kalau itu kalian bisa lihat gitu ya. Nah, tapi toh akhirnya apa yang terjadi? Tetap nggak nurut. Jadi kalau kita mau bilang, mana? Lu bilang lu nggak dikasih second chance. Lu bilang lu nggak dikasih kesempatan lagi. Ini udah dikasih. Tuhan udah ngomong. Dan bahkan di sini maka Tuhan ngomong kepada Yeremia. Akhirnya nih Tuhan ngomong gini. Lu tahu nggak fakta lu apa? Lu nanya. Coba kamu nggak nanya. Tapi karena kamu nanya dan setelah kamu nanya kamu masih nggak nurut. Maka waduh datang lagi penghakiman yang kedua gitu kan. Ya bisa lihat di sini ya. Jadi nuansanya. Dan bagaimana secara satu persatu sebenarnya ini semua mereka punya keberatan tuh didekonstruksi oleh Tuhan. Dan Tuhan menunjukkan bagaimana kedegilan hati manusia yang sebenarnya ini adalah kan kalau kita lihat di sana pasal 17 ya. Itu ada satu kata-kata yang paling sering kita tahu yaitu apa? The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Tuhan mengenal hati manusia dan seberapa degil, seberapa jahat dan seberapa menipu hati manusia itu karena hati manusia ini sebenarnya ingin yang jahat tapi kemudian mereka pakai banyak sekali topeng-topeng yang untuk menunjukkan seakan-akan wah bagus nih, bagus nih. Tapi Tuhan membongkar semua itu. Nah, ini dia yang keempat. Jadi satu persatu didekonstruksi sehingga man is without excuse. Gitu ya. Nah, terus kemudian di sini juga kita lihat banyak sekali Pasyur, Hanania, Shemaya, Yohanan, itu semua dipakai Tuhan untuk melawan Yeremia. Tapi kemudian Tuhan membela Yeremia
Sehingga kemudian setelah di situ kita bisa tahu harusnya setelah Tuhan membela Yeremia, orang-orang kemudian ngangguk-ngangguk, "Oh udah, kita udah tahu, kalau tadinya kita ditipu sekarang kita tidak ditipu. Wah si Hanania ini sebenarnya akhirnya mati nih, setelah dia menjadi nabi palsu. Nah sekarang kita udah tahu lah Yeremia nabi yang benar, kita akan ikut dengan Yeremia." Tapi ternyata enggak, mereka tetap aja menjatuh lagi dalam dosa dan lain-lain. Jadi ini semuanya satu persatu didekonstruksi oleh Tuhan, gitu ya. Nah, jadi ini apa, yang kita lihat. Nah, sekali lagi kita tarik dulu, kalau kita bandingkan dengan Tuhan Yesus, kebalik. Tuhan Yesus tempted in every way, yet without sin. Jadi di sana dia dicobai di dalam segala cara. Kalau ini orang-orang Israel di sini baru dicobai sedikit aja udah gagal. Tuhan Yesus dicobai di dalam segala cara seperti kita, tetapi dia tidak ada dosa. Sehingga di sini ketidaktaatan daripada orang-orang Yahudi di sini sebenarnya diputar balikan oleh Tuhan Yesus, gitu ya. Sehingga kalau kita bilang di sini manusia tidak ada dalih, sehingga di sana penghakiman harus hadir kepada mereka. Tuhan Yesus bukan hanya tidak ada dalih, tapi dia benar-benar sempurna menjalankan. Ya, sehingga dari sana berkat datang daripada dia. Nah, itu keempat. Sehingga di sini kita masuk ke yang kelima, ada satu janji terhadap restorasi. Tapi janji ini dipakai dengan satu kata yang berulang-ulang. Sehingga di sini kita punya satu feeling bahwa ini bukan terjadi di dalam waktu yang dekat nih. Kenapa? Dipakai frasanya ini. In those days at that time. In those days at that time. In those days at that time. Ya, berarti akan ada satu hari, akan ada satu zaman. Di mana di dalam zaman ini, maka semua Israel dan Yehuda akan kembali. Mereka akan dipersatukan kembali. Mereka akan direstorasikan kembali. Dan orang-orang bertanya, gimana Tuhan caranya? Orang 10 suku utara itu udah hilang kok. Udah nggak tahu di mana. Bagaimana caranya mereka direstorasi? Nah, gitu 30. Nanti dan 31 ada restorasi daripada perjanjian baru, gitu ya. Nah, nanti di situ 32 ada satu acted parable lagi, yaitu kinsman redeemer atau kinsman redemption. Dan pasal 33 sekali lagi restoration of all Israel, gitu ya. Nah, ini kita lihat sudah berasa bahwa penggenapan ini bersifat teleskopik, ya, bahwa ini kayaknya nggak mungkin terjadi di dalam jangka waktu dekat. Ya, kenapa? Ada dua hal. Restorasi terhadap semua Israel, bagaimana mungkin? Kemudian akan mempunyai satu perjanjian yang tidak mungkin gagal. Bagaimana bisa? Kalau seandainya ini adalah restorasi daripada kerajaan Daud lah, orang kerajaan Daud aja bukan infallible kok. Orang Daud sendiri juga berdosa kok. Jadi kalau seandainya hanya restorasi kepada kerajaan Daud saja, bukankah itu hanya akan mengulang kegagalan Daud juga? Ya berarti paling hanya akan ada restorasi sementara, nanti jatuh lagi gitu kan. Jadi ini bagaimana sih? Kok bisa punya satu penggenapan yang kayaknya tuh begitu sempurna? Sehingga dari sini kita mulai berpikir secara eskatologis. Ya, dan ini diberitakan lagi nanti di pasal 50 ayat 4 sampai 20. Ya, dan di sana juga dikatakan pada zaman itu, pada hari itu, orang akan mencoba mencari-cari dosanya orang Israel dan dosanya orang Yahudi, tapi mereka nggak ketemukan dosa itu. Waduh, ini akan ada satu pemulihan sampai Israel dan Yehuda bisa demikian murni, demikian suci sampai akhirnya mereka tidak bisa ditemukan lagi dosanya. Ini zaman seperti apa gitu ya. Jadi membuat kita berpikir-pikir. Nah, sehingga dari sini kemudian waktu kita berpikir, nah ini yang tadi sebelum mulai saya sedikit membicarakan, apa yang kita lihat terjadi pada zaman Tuhan Yesus. Ya ini sebelum kita mulai masuk ke sini, saya sedikit akan mau memberikan juga satu perumpamaan kepada kita. Kita sebagai umat pilihan Allah itu sangat-sangat membutuhkan yang namanya pilgrim perspective. Perspektif orang yang asing atau diasingkan. Ya, sehingga orang Israel itu lebih dididik oleh Allah waktu mereka tuh 40 tahun di padang gurun. Dan orang-orang Yahudi lebih dididik oleh Allah waktu 70 tahun mereka di dalam pembuangan Babylon. Dibandingkan waktu mereka punya tanah sendiri, punya negara sendiri. Kenapa? Perumpamannya gini. Coba kita lihat ya. Kita waktu di sini, wah orang Indonesia, kita sama-sama ketemu, kita berbahasa di sini sendiri, budaya semua budaya kita. Kita lebih tidak mengapresiasikan kebudayaan atau kewarganegaraan kita sendiri sebagai orang Indonesia.
Tapi coba kita lagi hidup di negara asing, ya, kayak yang pernah sekolah di luar negeri. Saya dulu di Melbourne. Kalau ketemu orang Indonesia kayaknya, wih, jadi akrab, betul ya. Langsung kita ngomong bahasa Indonesia, kita kayaknya di situ bernostalgia tentang kebudayaan kita, ya. Dan kalau kita lihat bukti-bukti di luar negeri, ya, kebudayaan Chinese lebih secara gigih dipertahankan di mana? Bukan di Cina gitu ya, bukan di Hong Kong, bukan di Singapura, tapi di misalnya Chinatown di Amerika, di Chinatown di Australia, di mana kita bisa melihat orang-orang diaspora di sana mulai membangun, mereka mulai mentata. Kalau ada tanah dikit, kita mau dong bikin yang seperti di Cina itu loh, yang bentuk bangunannya seperti ini, yang ada merah-merahnya, yang ada lampion-lampionnya. Supaya apa? Supaya waktu kita berada sebagai orang diaspora di tempat ini, kita tetap merasa at home. Jadi apresiasi tentang homeland itu lebih ada pada saat kita hidup sebagai orang diaspora. Nah, ini saya rasa yang Tuhan lakukan kepada orang-orang Israel, kepada orang-orang Yahudi. Mereka Tuhan buang supaya mereka lebih merindukan Yerusalem yang baru. Dan itu sekali lagi di Mazmur kalau nggak salah 134 ya. Itu yang paling jelas di mana orang-orang Yahudi yang kemudian dia di Babylon, mereka mengatakan kami meratap. Waktu orang-orang Babylon itu berkata kepada kami, ayo coba dong nyanyikan kepada kami lagu-lagu Yerusalem. Bagaimana kami bisa menyanyikan lagu Yerusalem di tempat seperti ini? Ya kayak gitu ya. Jadi membuat mereka malah makin kental menginginkan Yerusalem. Dan di sini saya rasa adalah perumpamaan yang sangat tepat untuk memperlihatkan ini loh kenapa Tuhan akhirnya membuang mereka. Karena kalau kita lihat di dalam sejarah, ya itu tadi perumpamannya ya. Sekarang ini kenyataannya dan realitanya. Bagaimana orang-orang Yahudi yang dibuang itu, malah mereka bisa mempertahankan identitas mereka. Malah mereka nanti waktu zamannya orang-orang Persia, mereka kembali dan mereka semangat tuh bangun lagi Yerusalem, bangun lagi Bait Allah. Ya, dan kalau kita mau lihat malah orang-orang Yahudi yang setelah di pembuangan ini mereka kembali nanti ke Yerusalem, mereka udah kapok benar-benar dan saat ini udah nggak lagi menyembah berhala. Sampai ke zaman Tuhan Yesus, mereka tidak pernah lagi menyembah yang namanya Baal, mereka tidak pernah lagi menyembah yang namanya Marduk, yang namanya Astoret. Jadi orang-orang Yahudi setelah itu menjadi benar-benar secara galak monoteistik. Kenapa itu? Ketiga, kita bisa melihat, coba baca Kisah Para Rasul. Ayat pertama dan ayat kedua. Apa yang terjadi? Waktu hari Pentakosta datang, maka hadirlah orang-orang dari berbagai bangsa yang percaya kepada Allah Yahweh. Ya, dan mereka kemudian banyak dari mereka yang adalah proselyte. Proselyte itu adalah orang-orang bangsa lain yang kemudian mempertobatkan diri menjadi Yahudi. Mereka juga ikut disunat, mereka juga ikut makan makanan yang kosher. Mereka juga saking taatnya datang ke Yerusalem di dalam satu dari 3 annual festival, yaitu hari Pentakosta. Mereka datang untuk menyembah Allah. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang sangat taat, sangat takut akan Tuhan. Dan ini yang kita lihat di Kisah Para Rasul. Bagaimana mungkin, bagaimana caranya orang Israel, orang Yahudi yang dibuang oleh Allah jauh-jauh seperti itu, kok malah mempertahankan bukan hanya kebudayaan Yahudi, tapi memperkembangkan teologinya Yahudi dan juga akhirnya tuh iman daripada Yahudi ini sampai orang dari negara-negara lain ikut percaya dan hadir di Yerusalem saat itu. Wah, itu coba bayangkan. Dan disinilah kita bisa melihat bijaksana Allah yang menghadirkan semua ini melalui penghakiman, menghadirkan berkat. Kita nggak akan kepikir. Dan kita lihat itu di dalam buku Kisah Para Rasul. Dan terakhir, di zaman Injil, di zaman Tuhan Yesus datang, kita bisa melihat bagaimana sebenarnya orang-orang Yahudi saat itu sedang menunggu kehadiran Mesias. Mereka sedang menunggu perjanjian baru yang dijanjikan tadi, yang di pasal-pasal 30 sampai 33. Perjanjian baru yang tidak mungkin gagal itu lagi. Walaupun ya kita lihat orang-orang Yahudi di zaman Tuhan Yesus
kok gagal lagi, gitu ya. Sehingga akhirnya kita juga bisa melihat bagaimana, eee, di Kisah Para Rasul dan selanjutnya, kejadiannya diulang lagi. Ya coba kalau kita lihat ya, nggak tahu ini apakah nanti next kita akan bahas ini, tapi coba kalian bayangkan apa yang terjadi di Kisah Para Rasul. Di Kisah Para Rasul nanti pasal 1 sampai pasal yang ke apa, 10 gitu ya, itu kita bisa melihat sekali lagi penolakan orang Israel terhadap para rasul, terhadap Petrus, terhadap Yohanes. Mereka semua makin di apa, di-persecute. Ya, mereka makin ngomong makin nggak mau didengerin. Bahkan waktu Stephen apa, bersaksi, mereka dirajam batu dan dibunuh. Ya sekali lagi terulang kejadian Yeremia. Mereka menutup telinga, menutup mata. Kami tahu ini benar tapi nggak mau dengar, nggak mau dengar, nggak mau dengar, begitu ya. Dan kemudian Tuhan mengatakan, "Oke, nggak mau dengar ya? Oke, selesai." Sekarang Paulus mengatakan, kami harus datang kepada kalian dulu. Tapi karena kalian menolak, sekarang kami pergi ke bangsa-bangsa kafir." Dan kita kemudian melihat sekali lagi terjadi. Pergerakan itu keluar dari Yerusalem, menuju ke Samaria, menuju ke Yudea, sampai ke ujung bumi. Dan di saat ini benar-benar kita bisa melihat secara real. Kalau di Yehezkiel, kita melihat itu adalah visi Yehezkiel. Betul ya. Jadi wah ada apa, hadirat Allah, the Shekinah glory of God yang keluar daripada bait Allah, keluar daripada Yerusalem menuju kepada Babylon. Sekarang kita bisa melihat bahwa bukan hanya itu, tapi Roh Kudus Allah yang sendiri memimpin bait-bait Allahnya ini. Batu-batu yang pendirian bait Allah ini, yaitu apa? Kita semua. Orang-orang Kristen yang sekarang didiami Roh Kudus. Berarti kita yang adalah tempat kediaman Allah. Kita yang adalah bait Allah ini sendiri. Kita bergerak dari Yerusalem ke Yudea, ke Samaria, sampai ke ujung bumi. Bisa melihat nggak apa paralel dari cerita ini dan bagaimana akhirnya melalui ketidaktaatan orang-orang Yahudi, sekali lagi kita melihat ronde yang berikutnya ini, berkat sekarang keluar ke bangsa-bangsa. Tapi kalau kita melihat begitu, aduh tragis banget kisah orang Yahudi. Iya dan tidak. Kenapa? Karena toh kalau kita melihat ya di dalam cara yang sama, semua Yahudi yang takut akan Tuhan ini toh benar-benar dipelihara oleh Allah. Kalau kita melihat begitu benar-benar sampai ke zaman Tuhan Yesus, toh sejarah itu sebenarnya punya satu progres. Ya sehingga sekali lagi yang saya bilang tergantung kacamata apa yang kita pakai. Kalau kita memakai kacamata tanpa iman, tanpa melihat apa rencana Allah secara keseluruhan, mungkin kita akan merasa frustrasi. Tapi kalau kita benar-benar mencoba untuk discover hope, gitu ya, kita akan melihat, ternyata enggak loh. Ternyata melalui kejadian-kejadian seperti ini, secara perlahan, secara kecil-kecil Tuhan sedang menanam ini loh rencanaku seperti ini rencanaku seperti ini, rencanaku seperti ini. Ya, sampai kepada zaman Tuhan Yesus datang, kita bisa melihat progresnya. Yang tadi yang dibilang, bagaimana caranya bisa punya orang dari begitu banyak bangsa-bangsa datang ke Yerusalem beribadah kepada Allahnya orang Israel, Allahnya orang Yahweh. Ini nggak pernah terpikir sebelumnya, tapi terjadi. Ya, sehingga kita harusnya di sini malah terkagum-kagum dan mengatakan, aduh, Tuhan kerjanya kayak begini ya. Melalui penghakiman, melalui dibuangnya orang-orang Yahudi ke Babylon, setelah mereka kembali, setelah semua sejarah ini terlewati dan kita melihat di zaman Tuhan Yesus, kok udah sampai ke sini ya? Gitu ya. Ya tentunya nanti kalau kita pelajari lagi ada ya cerita-ceritanya. Tapi toh kalau kita hanya fast forward begini, nih seakan-akan kalau kita lihat film ini dari season ke-5, kita lompat ke season ke-8 gitu kan ya. Kita kan bisa kaget kan, kok ternyata udah kayak gini ya? Ini di tengah-tengah terjadi apa ya? Oh, udah banyak progres loh. Yang ini udah punya anak, yang ini udah begini. Wah, udah ada progres, udah ada progres. Nah, ini sama. Jadi kalau kita hanya melihat Yeremia dan kita membandingkan dengan kejadian di Kisah Para Rasul, kita juga akan bertanya, udah banyak progres nih. Ternyata ya di tengah semua itu, di tengah semua kedegilan hati manusia, rencana Tuhan tetap eh, terjalankan. Bahkan orang-orang mulai percaya, orang-orang mulai mengabdikan diri di hadapan Allahnya orang Israel. Ini apa-apaan gitu ya. Wah, ini Tuhan luar biasa. Nah, itu kira-kira yang kelima. Ya. Sehingga dari sini kita bisa melihat adanya pengharapan melalui judgment. Karena kenapa? Karena pertama-tama penghakiman itu mempunyai potensi untuk membenarkan. Ya, bagi orang yang benar, bagi orang yang tidak bersalah, mereka ini adalah orang yang paling menunggu hakim mengetuk palu dan mengatakan kamu saya bebaskan.
Karena sebelum itu mereka masih tertuduh. Selama mereka tahu bahwa si hakim ini adalah hakim yang adil, mereka malah akan benar-benar nunggu kapan ya penghakiman tiba. Kapan penghakiman tiba? Kenapa? Karena aku tuh tidak bersalah loh. Betul ya? Jadi yang namanya penghakiman mempunyai potensi untuk membenarkan. Judgment potentially vindicates. Tetapi kita semua nggak terkecuali pasti takut. Begitu dengar kata penghakiman, kita langsung takut. Kenapa? Karena tidak ada satupun di antara kita yang tidak bersalah. Karena kita sudah sadar dan kita tahu secara nurani dan naluri pun bahwa kalau Tuhan menghakimi kita saat ini, tidak ada satupun dari kita yang akan luput. Kita semua pasti habis. Sehingga di sana perlu adanya perjanjian baru, perlu adanya pekerjaan dari Tuhan Yesus, dan di cara yang sama Tuhan Yesus datang seperti Yeremia mengatakan apa? Repent, for the kingdom of God is at hand. Bertobatlah, karena kerajaan Allah sudah dekat. Sudah seperti Almon itu, sudah mau datang. Ya. Terus kemudian kalau kita lihat di sini, di Yohanes pasal 4 ayat 23, ini Tuhan Yesus berbicara kepada wanita Samaria. A time is coming and has now come when true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. Ingat dia bicara sama siapa? Orang Samaria. Tuhan Yesus mengatakan, ini loh saatnya. Di mana kalian orang-orang Samaria yang adalah orang Israel yang udah kecampur ini, sekarang aku akan persatukan. Dan kalian gak usah berebut lagi, kalian gak usah berantem lagi, kalian gak usah mengatakan lagi kami harus menyembah Tuhan di gunung yang ini atau di gunung yang itu. Cara yang begini atau cara yang begitu. Kenapa? Karena nanti sekarang sudah datang dan akan datang terlebih lagi, di mana semua orang yang menyembah Tuhan akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Berarti udah saatnya Israel bisa balik. Sudah saatnya Yehuda bisa balik. Dan sekarang dan akan datang Tuhan Yesus akan mendirikan satu rumah ibadah yang baru. Di mana kita yang beribadah di dalam roh dan kebenaran. Nah, bait Allah yang semacam ini tidak mungkin lagi bisa dirusak. Bait Allah yang semacam ini tidak mungkin lagi bisa dihancurkan. Kenapa? Karena bait Allah yang semacam ini mempunyai Roh Kudus yang berdiam secara pribadi di dalam hatinya. Nggak akan hancur. Nggak akan pernah apa uh, gagal. Ini adalah the infallible new covenant yang kita hidupin. Gitu ya. Jadi benar nggak? Wah ternyata benar. Gitu ya. Ternyata ini loh yang dijanjikan di dalam zaman Yeremia yang sekarang kita sudah mulai mencicipi. Dan secara perlahan sekarang kita melihat bagaimana ini semua mulai secara pelan-pelan. Yang namanya Injil dikabarkan sampai ke ujung bumi. Maka Tuhan Yesus mengatakan, sudah datang saatnya. All authority has been given to me, now go. Pergilah. Sudah waktunya, sudah saatnya. Gitu ya. Nah, sehingga di sini kita bisa lihat biru dan biru, hijau dan hijau, purple dan purple, dan ini semua menyatu di yang merah itu. Gitu ya. Nah, ini yang kita lihat di dalam seluruh buku Yeremia. Jadi kisah Yeremia sebenarnya adalah kisah yang sama yang kita hidupi. Dan menurut saya disinilah kita bisa melihat bagaimana sebenarnya kita semua itu dipanggil oleh Tuhan dengan cara yang sama juga untuk hidup sebagai aliens and strangers in the world. Kita itu dipanggil untuk menjadi orang asing di dunia ini. Kenapa? Karena memang kita juga masih dididik sama Tuhan. Kita masih menghidupi ceritanya orang Israel. Kita masih belum masuk ke tanah perjanjian yang kekal, ke Yerusalem yang baru itu. Sehingga kita masih di dunia ini sebagai orang-orang asing. Tujuannya apa? Supaya kita mendambakan Yerusalem yang baru itu. Supaya kita mulai proyek-proyek di dunia ini. Untuk membangun seperti orang Chinese membangun di Chinatown gitu ya. Wah, Yerusalem yang baru itu nanti aku maunya seperti apa ya? Kayak gini, wah, aku bangun di sini. Aku membangun karya-karya kebenaran, keadilan, dan kesucian. Supaya itu sebagai tanda tentang hatiku yang mendambakan Yerusalem baru yang sesungguhnya. Karena itu aku membangun ini di saat ini.
Nah, dengan cara yang sama di sini kalau kita hidup di dunia ini hanya memperhatikan apa yang sedang terjadi, penghakiman yang ini, penghakiman yang itu, Tuhan lagi marah begini, Tuhan lagi marah begitu, ya bangsa ini lagi celaka begini karena mereka sedang membayar kesalahan mereka yang begini. Coba bayangin, kita akan kehilangan pengharapan. Kecuali kita mencoba untuk mengganti kacamata dan kita bertanya, "Tuhan rencanamu apa sih?" Sebenarnya sekarang Tuhan sedang menghadirkan sejarah keselamatan yang mana? Dan yang saya harapkan adalah melalui semua ini kita semua bisa mulai mencelikan mata dan sama-sama melihat, waduh Tuhan ternyata ya ini progresnya udah luar biasa seperti itu. Tuhan jadikanlah aku bagian daripada rencanamu saat ini. Mungkin aku akan jadi seperti Yeremia. Mungkin aku akan di saat menjadi hambamu, melakukan firmanmu, melakukan kehendakmu, juga jumpalitan dan sama-sama mengatakan, aduh Tuhan capek, capek, capek. Kenapa kayak gini ya? Kenapa kok kejadian degil kayak begini? Tapi juga mempunyai iman yang mengatakan bahwa, ternyata Tuhan lagi bekerja loh. Ternyata ini nggak akan sia-sia loh. Ternyata bahwa yang namanya firman Tuhan itu tetap akan dijalankan. Dan ujung akhirnya ini akan ada satu pergerakan dari ketiadaan pengharapan menuju ke satu tempat di mana pengharapan itu bisa terlihat dengan lebih sempurna. Nah ini adalah the story of the book of Jeremiah. Nah, kita konklusikan eh, apa pembelajaran kita tentang Yeremia di sini. On the other hand, makin tua kita makin pessimistic about doing anything impactful in this fallen world. Gereja Puban. Iya, betul. Tapi yang tadi kan, kalau itu di tangan kita, merosot. Tapi karena ini di tangan Tuhan, enggak. Tuhan sedang membangun sesuatu. Bahkan melalui kegagalan manusia pun, Tuhan membangun sesuatu. Ya, melalui kegagalan orang-orang Yehuda, kan Tuhan membangun sesuatu. Ya, melalui orang Yehuda diasingkan, yang kita lihat banyak bangsa-bangsa jadi percaya lu sama orang-orang sama ini Yahweh gitu kan. Itu bagaimana mungkin? Itu hanya bisa pekerjaan Allah. Sehingga di sini justru seharusnya hal tersebut membuat kita sedikit rendah hati dan berpikir bahwa iya ya, kalau aku yang kerja pasti nggak ada hasil. Pasti gatot gitu ya, gagal total. Tapi karena ini Tuhan yang bekerja, maka aku hanya perlu setia, meratap tapi setia. Dan kita menyerahkan ini ke tangan Tuhan dengan satu iman penuh bahwa yang dikatakan dia yang memulai pekerjaan baik, dia juga yang akan setia untuk mengakhirinya, membawanya kepada kesempurnaan. Gitu. Nah kita doa dulu, nanti habis itu saya close dan kita ini ya ngobrol dikit. Let's pray. Tuhan kami bersyukur melalui cerita daripada buku Yeremia ini kami dihadirkan sebenarnya satu cerita yang kalau kami lihat secara sekilas membuat kami kepusingan dan merasa tidak adanya satu pengharapan. Tapi Tuhan pada saat kami membaca dengan lebih seksama dan lebih seksama lagi, dan pada saat kami melihat ini di dalam seluruh rencana keselamatan Tuhan, kami dikaget-kagetkan tentang bagaimana Tuhan bekerja. Tuhan kami berdoa semoga Engkau membawa kekagetan yang sama kepada kami di zaman ini. Supaya Tuhan kami juga boleh mulai mencelikan mata, melihat ke sekitaran kami, berdoa, bersyafaat di hadapan-Mu, tetapi juga disadarkan tentang rencana-Mu bagi zaman kami, panggilan-Mu bagi diri kami. Sehingga Tuhan kami tidak lagi berdiam diri, tapi kami boleh bertindak, dan kami boleh juga mendapatkan berkat melalui tindakan ini, dan kami boleh memuliakan nama-Mu di tengah bangsa yang semakin lama semakin gelap ini. Kami berdoa dan mengucap syukur atas pesan ini ya Tuhan, akan buku Yeremia ini, dan kesempurnaannya di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Dan kami berdoa semoga kami pun boleh berbagian di dalam sejarah keselamatan umat manusia untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.